Pujilah Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali. Dalam video ini kita akan berbicara tentang bahasa roh. Wow, bahasa roh tentu yang paling dominan berada di dalam gereja Protestan ya. Nah, pertanyaannya, apakah gereja Katolik juga mengajarkan bahasa roh? Benarkah bahasa roh itu berasal dari Tuhan? Banyak orang Protestan mengklaim bisa berbicara dalam bahasa roh. Wow, bisa bahasa roh tentu hebat ya. Dengan suara yang tak jelas, penuh teriakan, emosional, bahkan ada aksi yang berguling-guling. Tapi apakah ini benar-benar berasal dari Roh Kudus? Itu pertanyaannya teman-teman. Apakah Yesus pernah mengajarkan hal ini? Dan bagaimana dengan kita, umat Gereja Katolik, khususnya yang aktif dalam persekutuan doa karismatik Katolik? Teman-teman, menurut saya pribadi, kita jangan langsung percaya. Mari kita uji segala sesuatunya berdasarkan pondasi iman kita, yaitu kitab suci, kemudian katekismus, bagaimana ajaran bapak-bapak gereja, apakah sudah sesuai. Nah, dalam kitab suci, terutama dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 4-6 tertulis bahwa para rasul penuh dengan Roh Kudus dan berkata-kata dalam berbagai bahasa, sehingga semua orang dari berbagai bangsa mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. So, apa arti dari ayat di atas, teman-teman? Bahasa roh menurut ayat di atas adalah bahasa manusia sungguhan, bukan bahasa yang tidak dipahami oleh orang lain. Bukan ocehan yang tidak dipahami oleh siapapun. Nah, apa yang disebut bahasa roh adalah sebagai alat pewartaan Injil yang bisa dipahami oleh para pendengar, bisa dimengerti oleh orang yang kita injili. Bukan pertunjukan emosional yang bikin orang lain bingung. Apa yang kita ucapkan mereka tidak paham, bukan seperti itu. Namun hari ini, baik dalam gereja Protestan maupun dalam beberapa kelompok doa karismatik Katolik, maaf saja, kita sering lihat fenomena yang sangat-sangat berbeda. Orang berbicara tidak jelas, ada yang menangis, menjerit, bahkan ada yang pingsan, yang jatuh ketika berdoa. Mereka kehilangan kesadaran. Lalu muncul satu pertanyaan, apakah ini sungguh-sungguh karya Roh Kudus? Atau hanya dorongan emosi? Nah, teman-teman, kita kembali kepada ajaran kita, ajaran Gereja Katolik. Gereja Katolik mengakui bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu memang nyata, termasuk bahasa roh. Tapi jangan lupa, karunia ini harus digunakan untuk membangun gereja, membangun jemaat, bukan untuk pamer atau membuat kekacauan di dalam persekutuan doa. Bahkan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2003 menegaskan, ada rahmat-rahmat istimewa juga yang disebut karunia-karunia Roh Kudus, seperti karunia mujizat. Ada juga bahasa roh,
tapi bahasa rohnya harus bisa dipahami. Ada yang menafsirkannya. Karunia-karunia ini diarahkan demi kebaikan bersama gereja. Bahkan Santo Paulus sudah memberi peringatan, teman-teman. Apa peringatannya? Kita bisa baca dalam 1 Korintus bab 14 ayat 27 sampai 28. Menuliskan, jika ada yang berkata-kata dalam bahasa roh, baiklah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang berbicara, seorang demi seorang, dan seorang harus, garis bawahi ini, menafsirkannya. Jika tidak ada yang menafsirkan, baiklah mereka berdiam diri di dalam jemaat. Wow, teman-teman, harus ada yang bisa menafsirkan bahasamu agar bisa dipahami orang. Jangan omon-omon aja yang tidak dipahami oleh orang. Jadi kalau dalam persekutuan doa ada yang berbahasa roh, tapi tidak ada yang tafsir, tidak bisa ditafsir, itu tidak akan terjadi pewartaan yang jelas. Dan malah itu membingungkan umat. Maka itu bukanlah praktik yang sesuai dengan ajaran Alkitab maupun tradisi gereja. 1 Korintus bab 14 ayat 33 juga mengingatkan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Begitu teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang tidak setuju, tidak sepakat ya. Nanti tulis di kolom komentar. Dan tentu sangat disayangkan di beberapa persekutuan doa Katolik ada praktik bahasa roh yang justru meniru gaya gereja tetangga, gereja Protestan, seperti teriakan massal, tangisan, atau bahkan gerakan-gerakan yang tak terkendali. Nah, sebagian kelompok bahkan mengajarkan cara berbicara bahasa roh, yaitu kita diajarkan bahasa roh. Padahal kalau menurut saya, kalau itu sungguh-sungguh karunia dari Roh Kudus, mengapa bisa dipelajari secara teknis? Nah, Santo Yohanes Chrysostomus, seorang bapak gereja Katolik, berkata, karunia-karunia seperti bahasa roh adalah tanda bagi permulaan gereja. Tetapi sekarang yang lebih utama adalah kasih. Itu teman-teman, kasih itu ajaran dasar atau utama dari kekristenan. Apa gunanya kita lancar fasih berbahasa roh tapi tidak dipahami orang? Dan Santo Agustinus pun mengingatkan bahwa kalau kamu berbicara dalam bahasa malaikat sekalipun tetapi tidak memiliki kasih, wow, sia-sia. Itu sia-sia, kata Santo Agustinus. Percuma kita bahasa roh, bahasa para malaikat sekalipun, tapi kalau tidak ada kasih, seperti surat Yakobus, iman yang mati. Maka tujuan utama dari persekutuan doa bukan untuk mengejar pengalaman rohani yang spektakuler, tapi untuk membangun iman sejati melalui pertobatan, melalui kasih, melalui pewartaan, dan pengudusan hidup. Dalam KGK 801 menambahkan, penghakiman mengenai keaslian dan penggunaannya dalam keteraturan karisma-karisma itu termasuk dalam tanggung jawab mereka yang memimpin di dalam gereja. Apa artinya teman-teman? Nah, ini artinya setiap persekutuan doa karismatik itu harus tunduk
dan juga taat kepada pengajaran magisterium gereja, bukan berjalan sendiri dengan semangat yang liar tanpa terkendali. Karena itulah yang dilakukan oleh denominasi Protestan dengan semangat liar tanpa terkendali. Jadi buat saya mengajak untuk persekutuan doa Katolik, ujilah setiap karunia dengan rendah hati. Apakah itu membangun jemaat, membangun iman kita, apakah itu membawa damai, apakah itu membawa kekacauan, itu kembali kepada teman-teman. Pusat persekutuan pada sabda dan tentu harus pada sakramen. Jangan hanya mencari sensasi rohani. Biarkan firman Tuhan dan juga ekaristi dan doa syafaat menjadi dasar utama. Kita berlatih taat pada ajaran gereja dan bila perlu konsultasikan kegiatan dan format persekutuan doa kita kepada pembimbing rohani atau imam setempat, kepada romo, bukan hanya kepada pemimpin internal. Apakah persekutuan doa kita sudah sesuai dengan ajaran Katolik? Tanyakan kepada romo. Utamakan buah roh dan jangan iri kalau tidak bisa berbahasa roh, karena itu bukan yang utama. Apakah kamu lebih sabar, lebih mengampuni, lebih setia? Itulah tanda kenyataan kehadiran Roh Kudus, bukan hanya bahasa roh yang tidak kamu pahami. Ajarkan pertobatan, bukan hanya emosi sesaat. Roh Kudus tidak datang untuk menghibur sesaat, tapi untuk mengubah hidup kita, yaitu transformasi melalui pertobatan. Maka buat sahabat-sahabatku, terutama sahabat Katolik ya, khususnya yang aktif dalam kelompok persekutuan doa karismatik Katolik, mari kita bijak, mari kita memilah. Karunia Roh Kudus itu nyata, tapi juga bisa disalahgunakan. Karena Roh Kudus tidak bekerja dalam kekacauan, melainkan dalam damai, dalam ketertiban, dan tentu kebenaran. Sekali lagi, melalui video ini saya mengajak, jangan tertipu oleh sensasi dan emosi karena musiknya mungkin ya, tanpa dasar kitab suci dan ajaran gereja Katolik. Yang bukan sekedar pengalaman rohani yang menyentuh hati, tapi iman yang berakar di dalam kebenaran dan tertib dalam Roh Kudus. Nah, buat teman-temanku yang tidak setuju dengan apa isi konten ini, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau ada kekurangan, mungkin saya lupa ayatnya atau KGK atau perkataan dari bapak-bapak gereja, silakan teman-teman untuk menuliskannya di kolom komentar. Demikian untuk video kali ini, semoga kita menjadi iman Katolik yang tetap taat dan setia kepada kitab suci, kepada tradisi dan juga magisterium. Tuhan memberkati. Amin.